Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 66. Lebih dari selusin perusahaan dengan puluhan miliar aset, masing-masing memegang lebih dari 50% saham. Apa konsep ini? Dibutuhkan setidaknya 50 miliar untuk melakukannya. Belum lagi di Laut Cina Timur, bahkan ibu kota provinsi, dan bahkan keluarga besar di utara, hampir tidak dapat menghasilkan 50 miliar sekaligus. Namun, Li Dong melakukannya dengan mudah. Lin Yurou tahu Li Dong kaya sejak awal. Dari memberi Liu Jing kartu hitam hingga memperingatkan Presiden Qiu Hongtu untuk datang dan meminta maaf secara langsung, hingga membeli mobil untuk pulang pergi dan pulang kerja, Lin Yurou menduga bahwa kekayaan Li Dong seharusnya puluhan juta. Ketika Li Dong mengumumkan bahwa grup Zhao dan perusahaan itu telah bergabung menjadi grup Lin yang baru, Lin Yurou tahu bahwa Li Dong telah mencapai tingkat miliarder. Tapi sekarang, Li Dong dengan santai menelepon dan menghabiskan puluhan miliar dolar untuk membeli saham di lebih dari selusin perusahaan. Uang ini bukan dari grup Lin. Dengan cara ini, kekayaan bersih Li Dong terlalu menakutkan. Seberapa kaya orang ini? Dihadapkan dengan pertanyaan Lin Yurou, Li Dong menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Karena uang tidak ada artinya baginya, dia tidak pernah menyentuh uang, dan dia tidak tertarik pada uang. Uang adalah nomor baginya. Bagaimana kamu tidak tahu? Lin Yurou mendengus, apakah kamu tidak takut aku akan menyukai uangmu? Li Dong tersenyum dan mengedipkan mata padanya, jika Anda dapat melihat uang saya, maka saya akan bersemangat. Melihat mata Li Dong, wajah cantik Lin Yurou memerah lagi. Sebenarnya, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki, tetapi itu seharusnya cukup untuk seumur hidup. Petik 2. Dia tidak mengatakan bahwa selama dia mau, bank-bank besar di dunia akan mengambil inisiatif untuk mengirim uang kepadanya. Oh, Lin Yurou mengangguk, berpikir bahwa meskipun Li Dong kaya, itu akan menjadi miliknya. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, jadi dia tidak akan peduli dengan uang Li Dong. Dia harus bekerja keras dan berjuang sendiri, berharap untuk mengejar ketinggalan dengan pria ini suatu hari atau bahkan melampaui dia. Pada waktu itu, Raja Laut Cina Timur, aula yang mewah. Bagaimana dengan orang Singer? Bukankah kamu pergi begitu lama tanpa menelepon keluargamu? Apakah kamu gila? Seorang lelaki tua berwajah merah menegur seorang lelaki parubaya, bagaimana kamu menjadi seorang ayah? Biarkan saja dia bermain di luar. Di luar tidak damai sekarang. Orang tua ini adalah Wang Ye, wanita tua dari keluarga Wang. Pria parubaya itu adalah putranya dan ayah Wang Xing, dan sekarang kepala keluarga Wang, Wang Lai. Tentu saja, meskipun dia jelas adalah kepala keluarga Wang, pengontrol sebenarnya dari keluarga Wang adalah kakek Wang Ye. Ayah, jangan khawatir, Singer bukan anak kecil lagi, dan dia akan kembali secara alami jika dia cukup bermain, kata Wang Lai cepat. Bajingan, tidakkah kamu tahu bahwa di luar tidak damai sekarang? Keluarga Su baru saja musnah, dan mata semua orang sekarang menatap keluarga Wang kami. Terlalu gila untuk berada di luar, dan mudah mendapat masalah. Wang Ye menatap Wang Lai. Ya, ayahku mengajarinya hal yang benar. Ketika dia kembali, dia akan menjadi orang pertama yang melihatmu. Petik 2. Wang Lai tersenyum dan berkata, tapi ayah, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu. Singer diasuh olehmu secara pribadi. Kepintarannya jelas bagi semua orang. Tidak ada yang bisa menggertaknya di luar. Di masa depan, dia akan melakukannya. Pimpin keluarga Wang kami keluar dari Laut Cina Timur. Ibu kota provinsi. Petik 2. Pernyataan ini membuat Wang Ye sangat berguna. Dia tersenyum sehingga matanya menyipit,
tetapi dia dengan cepat mengurangi senyumnya dan berpura-pura agung. Kamu malu mengatakan bahwa putramu ingin aku mengajar, kamu terlalu malas untuk menjadi seorang ayah. Petik 2. Itu karena ayah, kamu lebih baik dariku sebagai anak. Wang Lai tersenyum. Singer diajar dengan sangat baik olehku, tapi bagaimana dengan putrimu? Lihat bagaimana kamu mengajari dirimu sendiri, aku tidak ingin mengatakannya. Wang Ye mendengus dingin. Wang Lai hanya berjanji, dengan senyum masam di wajahnya. Dia memiliki seorang putra dan seorang putri, dan putranya Wang Xing telah diajar oleh ayahnya sejak dia masih kecil, dia sangat baik. Namun, putrinya benar-benar berbeda dari putri orang biasa. Dia seperti anak laki-laki sejak dia masih muda. Dia sangat memberontak. Dia belum pernah mendengar kata-kata Wang Lai sebelumnya. Sekarang dia telah menjadi kakak perempuan di luar, mengacaukan masyarakat sepanjang hari panjang. Berbicara tentang putri ini, Wang Lai merasa lebih tidak berdaya pada saat yang sama. Ayah, kamu tidak perlu membicarakannya, gadis itu, kamu tidak tahu temperamennya, bahkan aku tidak bisa mengendalikan kegilaannya. Wang Lai tersenyum pahit. Keluarga anak perempuan, dia harus pergi ke masyarakat. Meskipun dia memiliki reputasi di ibu kota provinsi, apa gunanya? Tidak lebih dari membuat gaun pengantin untuk orang lain. Keluarga Wang saya ingin dia menikah dengan keluarga lain. Tidak, apa gunanya untuk keluarga? Wang Ye memerah karena marah, dan berkata dengan dingin, sebelumnya sedikit lebih baik, dan saya tahu bahwa saya akan kembali. Sekarang, saya belum pulang selama beberapa tahun. Saya khawatir dia tidak menganggap saya sebagai kakek dulu. Petik 2. Jangan marah, aku akan berbalik dan membicarakannya, kata Wang Lai. Apakah itu berguna? Jika itu berguna, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini, dan dia baru saja kehilangan wajah keluarga Wangku. Petik 2. Wang Ye mendengus dingin, jika dia tidak ingin kembali, maka jangan pernah kembali ke rumah ini. Petik 2. Wang Lai merasa tidak nyaman ketika putri kandungnya sendiri dikatakan oleh ayahnya. Tapi tidak mungkin, lelaki tua ini terlalu patriarki. Di keluarga Wang, anak perempuan terbiasa menikah dan mendapatkan manfaat untuk keluarga. Hanya ahli waris keluarga Wang yang akan menerima perhatian Wang Ye. Sekarang di keluarga Wang, bahkan jika dia adalah kepala keluarga, dia bahkan tidak sebaik putranya Wang Xing. Apakah ada sesuatu di Zhao Sanhe akhir-akhir ini? Wang Ye dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, sejak keluarga Su dihancurkan, Zhao Sanhe telah tinggal di grup Zhao dan belum keluar, dia juga tidak pernah mendengar siapapun yang dia hubungi. Wang Lai menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat satu hal, dan dia berhenti berbicara. Katakan saja apa yang kamu inginkan, jangan ragu. Wang Ye mengerutkan kening. Ada satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Singer ada di luar dan melakukan satu hal, kata Wang Lai. Ada apa? Mungkinkah anak itu jatuh cinta pada gadis seseorang dan ingin menikah di rumah sebagai istrinya? Wang Ye bertanya sambil tersenyum. Wang Lai tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan hubungan antara keluarga Wang kami dan membuat lusinan mitra grup Lin mengakhiri kontrak. Sebelum dia selesai berbicara, mata Wang Ye melebar. Tunggu, maksudmu, Singer telah menggunakan kontak keluarga Wang kita untuk melakukan sesuatu terhadap grup Lin. Wang Ye berkata dengan heran. Benar, Wang Lai mengangguk. Untuk waktu yang lama, keluarga Wang telah dikenal sebagai keluarga kaya dengan profil terendah di Laut Cina Timur, tetapi sekarang, keluarga Wang telah memilih profil tinggi. Penggunaan energi langsung untuk menekan grup Lin. Membuat bodoh. Benar-benar bermain-main, jika Zhao Sanhe sangat aktif, aku tidak akan menahan diri sampai sekarang. Wajah Wang Ye langsung menjadi suram. Lalu dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Wajahnya berubah drastis, cepat, kamu akan segera mendapatkan Singer kembali.
Petik 2. Bab 67. Ayah, tidakkah kamu perlu gugup seperti itu? Wang Lai ragu, bahkan jika kita mulai dengan Zhao Sanhe sekarang, kita sudah sepenuhnya siap. Zhao Sanhe pasti tidak akan bisa melakukannya. Bajingan, Wang Ye berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa ada bayangan utara di belakang keluarga Wang kita, dan Zhao Sanhe telah pergi. Zhao Sanhe juga mendapat dukungan dari klan utara. Wang Lai terkejut. Jika bukan karena Zhao Sanhe yang juga memiliki bayangan utara, mengapa aku harus bersabar dan masih belum menyerangnya? Wang Ye berkata dengan sungguh-sungguh, Singer terlalu cemas kali ini. Aku khawatir Zhao Sanhe akan cemas dan itu akan merusak keselamatan Singer. Cepat, biarkan orang mendapatkannya kembali. Ya, aku akan pergi sekarang. Wang Lai berkata dengan cepat. Namun, sampai malam, tidak ada berita tentang Wang Xing yang kembali. Keluarga Wang menggunakan semua staf, tetapi gagal menemukan Wang Xing kembali, seolah-olah Wang Xing menghilang begitu saja hanya dalam satu malam. Bagaimana, apakah kamu menemukannya? Wang Lai sedang menunggu dengan cemas ketika seorang lelaki tua dengan penampilan pembantu rumah tangga masuk dan bertanya dengan cepat. Saya menemukannya, Tuan Muda dibawa pergi oleh orang-orang Zhao Sanhe di Hotel Hyatt. Petik 2. Pengurus rumah tangga berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika kata-kata itu jatuh, wajah Wang Lai berubah drastis. Berita itu serius. Itu benar. Kepala pelayan itu mengangguk. Wajah Wang Lai sangat serius. Meskipun keluarga Wang sangat rendah tahun ini, mereka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Zhao Sanhe. Dapat dikatakan sebagai musuh lama, dan cepat atau lambat kedua keluarga akan memiliki hidup dan mati. Sekarang Wang Xing berada di tangan lawan, Wang Lai hanya perlu menggunakan pantatnya untuk memikirkan akhir Wang Xing. Dia melambai kembali kepala pelayan, dan berjalan cepat menuju kedalaman rumah Wang. Rumah itu begitu besar sehingga dia berjalan selama setengah jam sebelum dia tiba di sebuah bangunan kecil yang bobrok. Ayah! Dia berteriak di luar pintu. Masuk. Sebuah suara penuh perubahan datang dari dalam. Wang Lai masuk. Di lobi di lantai pertama, Wang Ye sedang menulis kaligrafi. Membunuh. Hanya kata seperti itu yang tertulis di atas kertas. Meskipun itu hanya sebuah kata, selama Anda melihatnya dengan seksama, Anda akan merasakan niat membunuh yang mengerikan menyebar darinya, mempengaruhi pikiran Anda. Singer menemukannya. Wang Ye bertanya tanpa melihat ke atas. Ayah, Singer He dia dibawa pergi oleh orang-orang Zhao Sanhe. Wajah Wang Lai serius dan otentik. Kang Dang, kuas di tangan Wang Ye tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tiba-tiba berbalik, apa yang kamu katakan? Singer dibawa pergi oleh orang-orang Zhao Sanhe. Petik 2. Terkunci. Wang Ye menamparkan wajah Wang Lai dengan tamparan. Wang Lai tidak berani bersembunyi, jadi dia tidak punya pilihan selain menderita, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Bajingan, wajah Wang Ye marah, dan fitur wajahnya sangat ganas, bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja? Bagaimana dengan sekarang? Dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Lai akan membawa kabar buruk seperti itu untuknya. Pewaris keluarga kerajaan justru jatuh ke tangan musuh. Ayah, ini salahku, aku tidak melindunginya. Wang Lai menyalahkan dirinya sendiri, dan dia juga menyesalinya di dalam hatinya. Pergi, hubungi Zhao Sanhe segera dan katakan padanya, jika kamu berani menggerakkan rambut, aku ingin dia mati. Wang Ye meraung. Ya, aku akan melakukannya sekaligus. Petik 2. Setelah berbicara, Wang Lai dengan cepat mundur, menghadapi kemarahan lelaki tua itu, dia merasa ketakutan di dalam hatinya. Wang Lai terlalu menyadari temperamen lelaki tua itu, dan dia benar-benar marah, itu benar-benar menakutkan. Setelah keluar, Wang Lai kembali ke aula dan meminta kepala pelayan untuk menyampaikan kata-kata Wang Ye kepada Zhao Sanhe. Kemudian saya memikirkan putri saya yang lain, semakin saya memikirkannya, semakin marah saya, dan saya segera menelepon.
Telepon berdering beberapa kali sebelum terhubung, dan suara seorang wanita malas datang. Hai, Wang Xiaoyun, apa yang kamu lakukan? Sudah berapa lama kamu tidak pulang? Apakah kamu lupa nama belakangmu? Dia memarahi secara langsung. Hening sejenak, lalu terdengar suara seorang pria. Kakak Yun, yang begitu bodoh berani mengganggu tidur kita. Petik 2. Ya, Saudari Yun, kamu terlalu kuat. Punggung kita berdua sekarang sakit, dan kita belum cukup tidur. Suara pria lain datang. Wajah Wang Lai sangat suram. Dia bisa membayangkan putrinya sedang tidur di ranjang yang sama dengan dua pria. Wang Xiaoyun. Dia mengepalkan tinjunya dan hampir meledak. Benar-benar gila. Kenapa? Aku belum tuli. Di sana, suara wanita malas itu terdengar lagi. Apa bedanya jika aku kembali? Yang lama tidak menyukaiku, dan selalu memukuli dan memarahiku sejak kecil. Dia hanya peduli pada Wang Xing. Di matanya, itu hanya berlebihan. Petik 2. Wang Lai terdiam beberapa saat. Meskipun dia adalah kepala keluarga Wang, bahkan dia tidak dapat mengubah masalah ini. Ini juga menjadi duri di hatinya sepanjang waktu. Bahkan jika kamu tidak kembali untuk menemuinya, tetapi bagaimana denganku? Aku seorang ayah, bukankah pantas kamu kembali untuk menemuinya? Wang Lai berbisik. Kalau memang mau ketemu saya, kan langsung dapat tiket pesawat untuk datang langsung ke ibu kota provinsi. Kata sebaliknya. Wang Lai terdiam lagi. Karena Wang Xiaoyun benar. Jika dia benar-benar merindukan Wang Xiaoyun, dia bisa terbang untuk melihatnya sendiri. Tapi dia tidak melakukannya. Dari sudut pandang ini, Wang Lai bukanlah ayah yang memenuhi syarat. Oke, ada apa lagi? Tidak apa-apa. Aku menutup telepon, aku mengantuk. Wang Xiaoyun, kamu benar-benar ingin membuatku kesal. Tahukah kamu bahwa saudaramu dibawa pergi oleh Zhao Sanhe? Wang Lai meraung. Tangkap, tangkap, siapa yang membuatnya berkeliaran di luar sepanjang hari? Siapa yang aneh ini? Wang Xiaoyun tidak peduli. Kamu, itu saudaramu. Sekarang orang tua itu sangat marah. Kamu juga harus menggunakan hubunganmu untuk memeriksa masalah ini. Petik 2. Wang Lai menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, aku tahu. Petik 2. Setelah Wang Xiaoyun selesai berbicara, dia menutup telepon. Wang Lai memegang telepon dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dua pria dan seorang wanita berbaring di tempat tidur yang luas di sebuah ruangan besar di sebuah rumah besar di ibu kota provinsi. Kedua pria itu tampak seperti butterscotch, dan wanita itu sangat cantik, dengan fitur yang sangat tiga dimensi, memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Dia adalah Wang Xiaoyun. Setelah menutup telepon, mata indah Wang Xiaoyun sedikit menyipit. Kemudian dia mengangkat selimut dan berjalan keluar dari tempat tidur. Kakak Yun, apa yang kamu lakukan untuk bangun begitu cepat? Tidur sebentar. Wajah putih kecil berkata genit. Gulungan. Wang Xiaoyun tampak dingin dan menunjuk ke pintu dan berkata, kalian berdua akan segera keluar dari sini. Beri kalian 3 detik. Petik 2. Kedua wajah putih kecil itu tidak tahu mengapa Wang Xiaoyun tiba-tiba membuat api yang begitu besar. Ekspresi mereka berubah, dan ada sedikit kepanikan di mata mereka. Mereka dengan cepat bangkit, meraih pakaian mereka dan melarikan diri dengan suram. Ini sangat sederhana, jika mereka tidak berguling selama 3 detik, Wang Xiaoyun pasti akan menangkap mereka ke Shenhe. Di mata Wang Xiaoyun, mereka berdua hanyalah mainan untuk melampiaskan. Setelah mengusir dua orang ini, Wang Xiaoyun berpikir sejenak dan melakukan panggilan telepon. Bantu aku pergi ke Laut Cina Timur untuk memeriksa, Wang Xing sudah mati atau hidup sekarang. Petik 2. Tidak lama setelah saya menutup telepon, telepon berdering lagi. Wang Xiaoyun terhubung, dan sebuah suara datang dari sisi lain. Berita persisnya adalah bahwa Wang Xing telah dibunuh oleh Zhao Sanhe, dan tubuhnya telah dikubur sebagai pupuk bunga. Petik 2. Bab 68. Setelah mendengar ini,
Wang Xiaoyun tiba-tiba tertawa. Tubuhnya bergetar hebat, dan bagian-bagian yang memantul ke atas dan ke bawah, jika dilihat oleh seorang pria, pasti akan mengeluarkan darah. Hahaha, mati. Oke, selamat mati. Wang Xiaoyun tertawa liar, dia sudah mati, jadi aku tidak perlu kembali dan melakukannya sendiri. Saat dia berkata, matanya bersinar dengan ekspresi suram. Wang Ye, pewarismu akhirnya mati, tidakkah kamu tahu jika kamu marah dengan berita itu? Yang lain mengira kamu meninggal sebagai cucu, tapi siapa yang tahu, apakah putra kandung Anda sudah meninggal? Jika ini didengar oleh orang lain, itu akan mengejutkan. Jadi Wang Xing bukan putra Wang Lai, atau saudara laki-laki Wang Xiaoyun, tetapi putra kakek Wang. Siapa yang mengira Wang Ye benar-benar akan mengenakan topi hijau pada putranya? Sebenarnya itu, Wang Ye adalah pria yang memiliki keinginan kuat untuk mengontrol dan menyukai anak laki-laki. Di antara keturunannya, selama mereka perempuan, mereka akan menikah dengan keluarga lain sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan. Justru karena inilah Wang Xiaoyun tidak mau berada di bawah belas kasihan takdirnya dan pergi ke ibu kota provinsi untuk memecahkan dunia baru sendirian. Dan putranya Wang Lai, meskipun dia mendengarkannya, tetapi tidak cukup mampu untuk mewarisi keluarga Wang di masa depan, dia pasti tidak akan pergi jauh. Jadi Wang Ye secara paksa menduduki menantunya, meninggalkan darah Wang Xing. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini sama sekali, itu sangat rahasia, tetapi Wang Xiaoyun mengetahuinya secara tidak sengaja. Justru karena inilah dia membenci keluarga Wang, berharap semua orang di keluarga Wang kecuali Wang Lai akan mati. Wang Xiaoyun dalam suasana hati yang sangat bahagia, dan matanya yang dingin membuatnya terlihat dingin seperti ular berbisa. Setelah bertahun-tahun di ibu kota provinsi, dia telah mengembangkan kekuatannya sendiri, dan dia juga dianggap sebagai orang nomor satu di ibu kota provinsi. Bahkan beberapa bos besar di kota provinsi adalah mainannya, bahkan bos super nyata di kota provinsi tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Oke, bagus sekali. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu kesempatan. Petik 2. Wang Xiaoyun tertawa keras, Zhao Sanhe, kamu banyak membantuku, aku akan kembali dan terima kasih banyak. Dong Hai, ini milikku. Akhirnya waktu libur kerja yang menyenangkan lagi. Li Dong membawa Lin Yuro kembali ke rumah, Liu Jing sudah menyiapkan makanan, dan aroma yang kaya keluar. Kembalilah. Cuci tanganmu dan makan. Meja makan. Makanan bibi menjadi lebih baik dan lebih baik. Petik 2. Li Dong masih mempertahankan penampilan roh jahat yang bereinkarnasi, dan situasinya masih berkecamuk. Pelan-pelan, tidak ada yang akan merampokmu. Liu Jing tersenyum tulus. Sekarang ketiga anggota Lin Yurou sudah terbiasa dengan keberadaan Li Dong. Biasanya, tidak akan ada penghalang lagi untuknya. Saya tidak tahu, saya pikir dia adalah anggota keluarga ini. Li Dong sangat menikmati suasana ini. Sedang makan. Ponsel Liu Jing tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan terlihat agak jelek. Bu, siapa yang menelepon? Lin Yurou bertanya ketika wajah Liu Jing tidak enak dilihat. Bibimu menelepon, kata Liu Jing. Kenapa dia meneleponmu? Keluarga kami tidak berhutang uang kepada mereka. Lin Yurou mendengus dingin. Nada suaranya penuh kebencian bahkan, ketika Lin Guodong dirawat di rumah sakit untuk operasi, Lin Yurou dan Liu Jing meminjam semua kerabat, tetapi keluarga paman menolak untuk meminjam 1 sen pun. Lin Yurou masih ingat kata-kata bibinya kepada ibu dan anak perempuan mereka saat itu. Kamu boleh minta uang, apalagi 100.000, kalaupun aku punya 200.000, aku punya, tapi kamu harus memastikan bahwa aku telah meminjamkan uang itu kepadamu, dan ketika aku perlu menggunakan uang itu, kamu akan segera mengembalikannya kepadaku. Dengan kata-kata ini, ibu dan anak perempuan Lin Yurou berhenti meminjam uang dari mereka. Sederhananya, mereka meminjam terlalu banyak uang pada saat itu,
dan tidak mungkin untuk membayarnya kembali untuk sementara waktu. Oleh karena itu, akan memalukan jika mereka meminjam uang dari keluarga paman dan mereka harus menggunakan uang itu dan mereka tidak dapat mengembalikannya. Singkatnya, Lin Yurou tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga pamannya sekarang. Itu keluarga yang sangat sombong. Liu Jing memelototi Lin Yurou, dan kemudian menjawab telepon. Setelah beberapa kata, wajah Liu Jing menjadi sangat jelek. Ketika dia menutup telepon, Lin Guodong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Ibuku akan berulang tahun ke-70 besok, dan dia berkata mari kita pergi dan memberikan ulang tahunnya. Kata Liu Jing. Hei, itu saja, sudah berakhir. Mengapa kamu mengerutkan kening? Kata Lin Guodong acuh tak acuh. Mereka bilang ingin memperkenalkan Yurou pada kencan buta. Petik 2. Liu Jing menghela nafas dan berkata, ku dengar itu tangan ibuku. Tetuanya sangat puas. Dia harus membiarkan Yurou lulus besok, dan jika memungkinkan, kita akan menyelesaikan pernikahannya. Petik 2. Kata-kata jatuh. Lin Yurou marah. Dia tiba-tiba berdiri, pernikahan saya sendiri, mengapa mereka harus menjadi tuan? Kencan buta, kedengarannya bagus, bukan untuk keuntungan mereka. Liu Jing berkata dengan tergesa-gesa, mengapa kamu begitu tidak sabar? Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Tentu saja, Liu Jing lebih peduli pada anak-anaknya daripada orang tuanya. Kepentingan mereka. Li Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Dong, ada banyak hal yang belum kamu ketahui. Bibimu dulu adalah seorang nenek dengan aset keluarga puluhan juta. Pada awalnya, dia mengikutiku terlepas dari pertentangan keluarganya, dan hubungannya dengan keluarganya sangat kaku. Setelah pernyataan Lin Guodong, Li Dong mengerti. Tidak lebih dari itu Lin Yurou telah mencapai usia pernikahan, dan keluarga gadis Liu Jing telah memikirkannya, ingin Lin Yurou menikahi keluarga lain untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan jika Yurou tidak pergi sekarang, mereka pasti tidak akan berhenti di situ. Lin Guodong menghela nafas. Jadi, apa mereka masih bisa memaksaku untuk menikah denganku? Lin Yurou mendengus dingin. Jika kamu sudah menikah sekarang, maka mereka hanya bisa menyerah, kata Lin Guodong. Dia berkata dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah, akulah yang tidak berguna menjadi seorang ayah, dan itu membebani ibu dan anakmu. Petik 2. Ayah, kenapa kamu membicarakan ini lagi? Petik 2. Lin Yurou menggigit bibirnya, ngomong-ngomong, aku pasti tidak akan melakukan kencan buta, aku harus menemuimu. Petik 2. Namun, Liu Jing menggerakkan hatinya setelah mendengarkan kata-kata Lin Guodong dan tersenyum dan berkata, Yurou, kamu pergi besok, tidak peduli apa, nenek adalah penatuamu, jadi tepat untuk merayakan ulang tahunnya di masa lalu. Petik 2. Bahkan jika dia tidak puas dengan saudara iparnya, dia masih sangat berbakti kepada ibunya. Aku tidak mau, kamu harus pergi sendiri. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa pergi. Aku harus tinggal di rumah dan menjaga ayahmu. Selain itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri. Aku membiarkanmu pergi dengan Xiao Dong. Ketika saatnya tiba, biarkan Xiao Dong berpura-pura menjadi milikmu. Tunangan. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi kencan buta lagi. Liu Jing berkata sambil tersenyum. Bab 69. Apa? Mata Lin Yurou melebar. Dia tidak berharap Liu Jing mengatakan hal seperti itu. Biarkan Li Dong berpura-pura menjadi tunangannya. Dia melirik Li Dong dan menemukan bahwa Li Dongzeng menatapnya sambil tersenyum, dan hatinya bingung, wajahnya yang cantik langsung berubah menjadi apel merah. Ini ide yang bagus, jadi ayo kita lakukan, kata Lin Guodong sambil tersenyum. Dia memandang Li Dong, dan kemudian pada Lin Yurou, dengan pujian rahasia di dalam hatinya. Kedua pemuda itu pulang pergi bekerja bersama setiap hari, hampir tak terpisahkan, dan dia dan Liu Jing puas dengan Li Dongna. Jika Li Dong benar-benar membuat hal yang baik dengan Lin Yurou,
keinginan terbesar pasangan itu akan terlupakan. Xiaodong, apakah kamu bersedia? Liu Jing bertanya pada Li Dong. Li Dong tersenyum dan mengangguk, itu adalah tanggung jawabnya. Selama dia bisa membantu, Yuro tidak akan menyukainya. Petik 2. Tentu saja Li Dong sangat senang. Meski hanya berpura-pura menjadi tunangan, banyak hal yang berawal dari yang salah dan akhirnya menjadi kenyataan. Li Dong tidak sabar untuk melihat peningkatan dalam hubungannya dengan Lin Yuro. Apa yang begitu menjijikkan tentang dia? Merupakan berkah baginya untuk membuatmu menjadi pria tampan yang berpura-pura menjadi pacarnya. Liu Jing melirik Lin Yuro dan bersenandung. Mama, Lin Yuro tidak mengikutinya lagi. Apakah dia buruk? Apa berkatmu sendiri? Setelah makan, Li Dong pergi ke ruang belajar untuk membantu Lin Guodong dengan akupuntur. Sekarang kaki Lin Guodong telah pulih dengan sangat baik, dan dia akan dapat pulih dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah membantu Lin Guodong dengan akupuntur dan moksibusi, Li Dong turun dan menemukan bahwa Lin Yuro sedikit murung menonton TV. Li Dong berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Apakah kamu masih berpikir untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada nenekmu besok? Lin Yuro mengangguk, aku mengganggu mereka, terutama bibiku, aku menyebalkan saat melihatnya. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata kepada Lin Yuro, oke, mengapa kamu ingin melakukan begitu banyak? Pergi dan istirahat. Kami akan pergi ke sana besok setelah kami menyelesaikan urusan perusahaan dan bertemu dengan kerabatmu. Saat dia berkata, dia bercanda, bagaimanapun, seorang menantu harus datang ke pintu untuk menerima kerabatnya. Petik 2. Wajah Lin Yuro memerah. Tentu saja dia bisa mendengar bahwa Li Dong sedang bercanda dan tidak marah. Dia hanya menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu mengikutiku besok, orang-orang itu mungkin tidak menyukaimu. Petik 2. Li Dong tidak peduli, ini adalah tugas yang dijelaskan Liu Jing, dan dia pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Tidak ada kata untuk satu malam. Keesokan harinya, Li Dong mengirim Lin Yuro ke perusahaan, dan dia keluar untuk menyiapkan hadiah ulang tahun. Zhao Sanhe tahu tentang ini, dan dia harus membawa Li Dong untuk membeli hadiah untuk apapun yang dia katakan. Di dalam mobil, keluarga Wang sudah tahu tentang Wang Xing. Mereka mengira Wang Xing ada di tanganku. Keluarga Wang tua membiarkan kami pergi dan membiarkan kami segera melepaskan Wang Xing. Jika tidak, kami akan membunuhku, kata Zhao Sanhe tak berdaya. Orang-orang menggunakannya sebagai pupuk bunga, bagaimana mereka bisa menyimpannya? Kenapa, kamu takut? Li Dong bertanya. Sebenarnya, sebelum kakak laki-laki tertua saya muncul, di Donghai, saya tidak terlalu takut dengan keluarga Su, tetapi saya memang sedikit takut pada keluarga Wang. Petik 2. Saat Zhao Sanhe mengendarai mobil, dia berkata, selain dukungan keluarga Cui di utara keluarga Wang, ada orang lain yang sangat terbuka di ibu kota provinsi, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Zhao. Keluarga di ibu kota provinsi. Petik 2. Oh, benarkah? Tapi kenapa? Jika mereka berani datang, biarkan mereka datang dan jangan pernah kembali. Li Dong tidak peduli. Melihat kepercayaan diri Li Dong, jejak kekhawatiran terakhir di hati Zhao Sanhan juga menghilang. Itu benar. Selama kakak laki-laki tertua ada di sana, bagaimana jika keluarga paling kuat di ibu kota provinsi datang? Bahkan jika itu adalah Grandmaster, itu hanya pukulan di tangan kakak tertua. Kalau begitu, haruskah kita merilis berita untuk memberitahu keluarga Wang bahwa Wang Xing sudah mati? Zhao Sanhe bertanya. Biarkan mereka memeriksanya perlahan. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka dalam 2 hari terakhir. Li Dong melambaikan tangannya. Sekitar pukul 4 sore, Lin Yuro selesai menangani urusan perusahaan, dan Li Dong mengantar Lin Yuro ke rumah nenek Lin Yuro. Li Dong, jika bibiku dan mereka bertanya padamu, kamu bisa asal-asalan. Jika mereka mengatakan sesuatu tentangmu, jangan marah. Petik 2.
Lin Yurou memandang Li Dong dengan malu, kerabat di keluargaku itu mungkin membuatmu tidak terlalu menyukainya. Petik 2. Dia mengerti orang-orang itu. Kali ini saya memintanya untuk kembali untuk memberi selamat kepada neneknya di hari ulang tahunnya, tetapi dia ingin dia pergi kencan buta. Jika orang-orang itu tahu bahwa mereka telah membawa tunangan kembali ke rumah, orang-orang itu pasti tidak akan ramah kepada Li Dong. Dia takut Li Dong akan marah dan mengacaukan segalanya saat itu. Jangan khawatir, aku tahu itu. Keluarga Wang. Setelah bertahun-tahun, Wang Lai akhirnya melihat putrinya lagi. Itu benar, putrinya, Wang Xiaoyun, kembali. Di aula, selain Wang Lai, Wang Ye, sesepuh keluarga Wang, juga ada di sana. Tapi dia sama sekali tidak senang melihat Wang Xiaoyun, malah wajahnya muram, karena dia tidak ingin melihat Wang Xiaoyun. Di mata Wang Ye, Wang Xiaoyun adalah sampah keluarga Wang, dan apa yang dia lakukan di luar benar-benar mendiskreditkan reputasi keluarga Wang. Xiaoyun, aku sudah melihat kakekmu segera, kata Wang Lai cepat. Wang Xiaoyun terkekeh dan mengabaikannya. Wang Ye tidak ingin melihatnya, mengapa dia ingin melihat orang tua ini? Sombong, tidak peduli seberapa tidak puasnya kamu, aku juga kakekmu, dan aku tidak menyapa ketika bertemu. Apakah kamu masih memiliki kakek di matamu? Wang Ye berkata dengan marah. Aduh, siapa yang kamu takuti begitu keras? Wang Xiaoyun mencibir, menarik kursi dan duduk, langsung mengangkat kaki Erlang, dan menjentikkan kukunya. Sungguh, jika bukan karena kembali untuk mendapatkan sesuatu, kamu, pintu rumah Wang, aku benar-benar tidak mau masuk. Petik 2. Dapatkan sesuatu. Apa yang akan kamu dapatkan? Wang Ye berkata dengan dingin, ini bukan ibu kota provinsi. Disinilah saya milik Wang Ye. Anda tidak bisa mengambil jarum dan benang dari sini. Petik 2. Jarum dan benang. Haha, barang lama. Saya katakan, yang saya inginkan adalah industri keluarga Wang yang besar ini, Anda tahu. Wang Xiaoyun tersenyum. Mimpi. Ekspresi Wang Ye berubah, dan dia mencibir, harta milik keluarga kerajaanku, tidak peduli bagaimana kamu seorang wanita untuk mengambilnya, kamu mati. Wang Xiaoyun ingin berbicara, tetapi Wang Lai buru-buru menghentikannya. Yah, Xiaoyun, jika kamu belum kembali selama bertahun-tahun, jangan marah dengan kakekmu. Petik 2. Setelah mendengar ini, Wang Xiaoyun menatap mata ayahnya dengan sedikit kasihan. Sudah bertahun-tahun, ayah tua yang bodoh ini sendiri masih dalam kegelapan, dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Wang Xing bukanlah putranya sendiri, tetapi saudaranya. Jika bukan karena Wang Lai adalah ayahnya, atau karena kekayaan besar keluarga Wang, dia tidak akan mau melangkah ke Laut Cina Timur. Xiaoyun, bagaimana kabar kakakmu sekarang? Wang Lai akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Faktanya, orang-orang yang dia kirim untuk menyelidiki keberadaan Wang Xing dari tadi malam sampai sekarang belum kembali selama mereka dekat dengan grup Zhao. Jadi saya hanya bisa berharap Wang Xiaoyun bisa mengetahuinya. Aku menemukannya. Petik 2. Wang Xiaoyun berkata dengan acuh tak acuh, Wang Xing sudah mati, dia dibunuh oleh Zhao Sanhe dan menggunakannya sebagai pupuk bunga. Petik 2. Bab 70. Kalimat ini, seperti petir, menghancurkan Wang Lai dan Wang Ye. Udara seolah membeku seketika. Wang Lai tampak kusam, seolah-olah dia belum mendengar apapun dari Wang Xiaoyun barusan. Ada apa dengan Singer? Wang Ye akhirnya bereaksi, wajahnya berubah drastis. Wang Xing sudah mati, Wang Xiaoyun berkata dengan ringan. Ekspresinya tidak sedih sama sekali, seolah-olah hanya seekor kucing dan seekor anjing yang mati. Xiaoyun, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bagaimana mungkin dia mati, Singer? Wang Lai akhirnya bereaksi dan memarahi. Aku tidak berbicara omong kosong, ini adalah fakta. Wang Xing telah menyinggung Zhao Sanhe dan telah diseret untuk menguburnya. Apakah kamu tahu kapan dia gemuk? Wang Xiaoyun berkata dengan ekspresi tenang. Dia menatap tatapan Wang Ye, penuh main-main dan penuh harapan.
Bahkan, ketika dia kembali, dia membayangkan bagaimana jadinya ketika Wang Ye mengetahui berita itu. Sekarang melihat penampilan Wang Ye, dia merasa sangat bahagia. Wang Ye tiba-tiba berdiri dari kursi, tapi dia hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh, wajahnya memerah, dan dia menatap Wang Xiaoyun. Dia menunjuk Wang Xiaoyun dan berkata, ini tidak mungkin, kamu pasti berbohong padaku, berbohong padaku. Berbohong padamu, percaya atau tidak, Wang Xiaoyun mencibir. Wang Lai juga tidak percaya fakta ini, dia kehabisan napas saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Xing akan mati. Dan masih mati di Laut Cina Timur. Pergi, periksa sekarang, dan periksa untukku bagaimanapun caranya. Wang Ye meraung. Saat dia berbicara, dia terbatuk tajam, menusuk paru-parunya. Kedua matanya merah, menunjukkan kemarahan di hatinya saat ini. Wang Lai terbangun dengan kaget dan berlari keluar dengan cepat. Kenapa, kamu marah sekarang? Pada saat ini Wang Lai tidak ada di sana. Wang Xiaoyun memandang Wang Ye sambil tersenyum, sombong, tapi bagaimanapun juga, putramu sendiri yang meninggal. Petik 2. Bersenandung. Mata Wang Ye melebar ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya terguncang, dan dia langsung duduk. Dia memandang Wang Xiaoyun dengan ngeri, dia tidak menyangka pihak lain akan mengetahui hal rahasia ini. Kamu. Dia menunjuk ke Wang Xiaoyun, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Apakah aneh mengapa aku tahu tentang ini? Wang Xiaoyun meletakkan kaki erlang dan menatap langsung ke Wang Ye, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang ini? Sayang sekali, ibuku, mulutnya tidak ketat sama sekali, aku hanya memukulinya, dan tidak ada apa-apa. Petik 2. Kematiannya ada hubungannya denganmu. Suara Wang Ye bergetar. Ya, aku membunuhnya. Suara Wang Xiaoyun menjadi dingin, dia tidak mematuhi cara wanita, jadi dia berani meniduri ayahku. Terlebih lagi, kamu adalah orang tua, seperti wanita yang tak tahu malu, hidup di dunia ini hanyalah buang-buang udara. Petik 2. Kata-kata jatuh. Wajah Wang Ye sangat pucat. Keinginannya untuk mengendalikan keluarga Wang terlalu kuat. Bahkan jika dia sudah setua ini sekarang, bahkan jika kepala keluarga Wang adalah Wang Lai, tetapi dia masih tidak mendelegasikan kekuasaan, keluarga Wang masih di bawah kendalinya. Bahkan kepala keluarga Wang generasi berikutnya pastilah putranya sendiri. Jadi dia menghijaukan Wang Lai dan melahirkan saudara laki-laki Wang Lai. Masuk akal bahwa selain dia, tidak akan ada orang kedua di dunia yang tahu tentang masalah ini. Tapi Wang Ye tidak bisa memikirkannya, Wang Xiaoyun sebenarnya tahu. Ini adalah petir dari langit biru, menghancurkan seluruh tubuh Wang Ye dengan bodoh. Kamu gila, Wang Ye meraung. Bagaimana, takut, hal lama, apakah Anda ingin membayangkan apa yang akan terjadi pada Anda ketika ayah saya mengetahui hal ini? Kegembiraan di wajah Wang Xiaoyun semakin kuat. Tapi Wang Ye penuh dengan kengerian. Jika Wang Lai tahu tentang ini, dia pasti tidak akan bisa memakannya. Lagi pula, apa yang dia lakukan saat itu terlalu mengerikan. Selama dia laki-laki, dia benar-benar tidak tahan. Pada saat ini, ponsel Wang Xiaoyun berdering. Dia berjalan keluar dan menjawab telepon. Informasi terbaru, grup Zhao saat ini tidak ada lagi, dan telah menjadi grup Lin yang benar-benar baru. Saya mendengar bahwa kakak tertua Zhao Sanhe muncul. Wang Xing jatuh cinta pada wanita Zhao Sanhe, jadi dia terbunuh. Petik 2. Wang Xiaoyun berhenti, matanya sedikit berbinar. Menginginkan wanita dari saudara Zhao Sanhe. Wanita yang bisa membuat Wang Xing ingin menguasai sampah pasti terlihat sangat cantik. Di matanya, ada semacam cahaya penuh nafsu seperti seorang pria. Itu benar, itu kecabulan. Faktanya, Wang Xiaoyun tidak hanya menyukai pria, dia juga suka bermain dengan wanita cantik. Benar-benar biseksual. Saya mendengar bahwa ini masalahnya, dan kakak tertua Zhao Sanhe jelas bukan tanaman yang baik.
Anda harus berhati-hati di sana. Petik 2. Ketika dia menutup telepon, Wang Xiaoyun tidak bisa menunggu. Menariknya, wanita dari broter Zhao Sanhe, wanita seperti itu benar-benar cantik dan memiliki latar belakang yang cukup bagus. Akan sangat menyenangkan untuk bermain dengannya. Petik 2. Saat dia berkata, dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras, "Kemarilah." Ketika kata-kata itu jatuh, dua orang segera masuk dan berkata dengan hormat, "Kakak. Kalian berdua, pergilah denganku sekarang." Wang Xiaoyun melambai. "Kak, kita mau kemana?" tanya seseorang. "Tentu saja aku mencari kegembiraan." Wang Xiaoyun menjilat bibirnya dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah membawa wanita kakak tertua Zhao Sanhe ke tempat tidur dan menyiksanya dengan kejam. Keluarga Nenek Lin Yurou adalah keluarga lokal di Laut Cina Timur. Dengan puluhan juta aset, itu hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 di Donghai, tetapi di daerah tempat ia berada, itu adalah salah satu keluarga terkaya. Nenek Lin Yurou memiliki 4 anak, 2 putra dan 2 putri. Kecuali 2 putri yang menikah, salah satu dari 2 putra mewarisi bisnis keluarga, dan yang lainnya memasuki karir resmi. Paman kedua Lin Yurou yang mewarisi bisnis keluarga, dan paman tertua yang memasuki karir resmi. Bibi di antara mereka adalah orang Lin Yurou yang paling menyebalkan, bukan salah satu dari mereka. Pada saat ini, Bibi Lin Yurou, Chen Xiaoxue, mengerutkan kening dan melihat ke pintu dari waktu ke waktu. Kenapa adik perempuanku dan keluarganya belum datang? Pesta ulang tahun ini akan segera dimulai. Petik 2. Chen Xiaoxue mengeluh, "Saya tahu keluarganya sulit, dan dia menjadi timpang setelah menikahi sampah, tetapi kesulitannya sulit, tidakkah Anda ingin menunjukkan hari ulang tahun ibunya? Ini terlalu hati nurani." Petik 2. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar lupa bagaimana dia memperlakukan keluarga Lin Yurou saat itu. Duduk di seberang Chen Xiaoxue adalah seorang pria paruh baya dengan perut besar. Dia adalah putra tertua dari keluarga Lin, dan paman tertua Lin Yurou, Liu Yukai. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursi, minum teh dengan tenang, dengan tatapan tenang. Dia tidak membantu apapun dari awal hingga akhir pesta ulang tahun hari ini untuk wanita tua itu. Ini berlaku untuk suami dan istri. Pesta ulang tahun ini adalah paman kedua Lin Yurou dan mereka berada di Zhangluo. Keterwakilan. Sejauh menyangkut kondisi keluarga mereka saat ini, apa yang bisa dikatakan? Liu Yukai mencibir, "Biarkan mereka datang, dan mereka punya beberapa mulut lagi untuk dimakan." Kedua orang ini dapat membentuk pasangan, kepribadian mereka benar-benar sama, dan mereka bahkan berbicara dengan sangat kasar. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.